Hai Justin Lovers, welcome back. Kali ini aku akan ceritain nih film animasi keren yang ditayangkan pada tahun 2021 di salah satu laman pemutaran film populer setelah The Mitchell vs. The Machines. Judul filmnya adalah Wish Dragon. Bila teman-teman penasaran tentang alur cerita film The Mitchell vs. The Machines, dapat klik di atas ya. Oke, kita lanjut. Kisah Wish Dragon ini merupakan hasil adaptasi fabel Cina yang mengisahkan tentang Din, pemuda dari ekonomi kelas bawah yang bekerja sebagai pengantar paket. Ia sangat ingin bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Lina, yang telah menjadi selebriti terkenal. Dapatkah Din bertemu kembali dengan Lina? Dan apakah semuanya bakal berjalan sesuai dengan rencananya? Tapi sebelum kita lanjut ke cerita filmnya, aku ingetin nih teman-teman, film ini mengandung spoiler penuh dari film Wish Dragon. So, bagi yang tidak ingin terkena spoiler bisa langsung skip ya. Wis langsung aja, tidak perlu panjang lebar, mari kita buka tirai pertunjukannya. Cerita dimulai dengan seorang yang akan menuju akhirat. Namun ternyata gerbang tertutup. Kemudian muncullah seseorang sasa yang sedang memainkan pipa. Dan dari pipa itu muncul semacam sinar yang memunculkan teko ajaib berwarna hijau. Layar pertunjukan pun berpindah ke masa sekarang. Terlihat anak-anak sedang belajar menulis bahasa Cina di kelasnya. Di saat diminta menunjukkan ke gurunya, ada satu anak yang malah menggambar naga. Akhirnya anak itu pun diminta keluar dari kelas. Ternyata di luar kelas dia tidak hanya sendiri, ada satu anak lain nih yang melakukan hal yang sama. Dari situlah awal pertemuan dari Din dan Lina hingga keduanya pun menjadi teman baik. Banyak hal-hal seru yang mereka lakukan bersama, hingga akhirnya nih mereka berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Ternyata takdir berkata lain. Lina pun harus berpisah dengan Din karena pekerjaan dari ayahnya. Din pun sangat sedih atas kepergian dari Lina. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ini adalah pemeran utama kita yang bernama Din. Dia sekarang sudah dewasa dan bekerja sebagai seorang pengantar makanan sembari menyelesaikan kuliahnya. Dalam tugasnya mengantarkan makanan, Din bertemu dengan orang tua yang mengaku sebagai dewa dan memberikan teko aneh berwarna hijau. Oh iya, aku lupa ceritain nih teman-teman. Din ini adalah seorang remaja pekerja keras yang hidup berdua saja dengan ibunya. Meski mereka tergolong keluarga miskin, tapi Din bertekad untuk menyelesaikan kuliahnya dan menjadi seorang sarjana. Dia selalu memiliki harapan untuk bisa berhubungan kembali dengan teman masa kecilnya yang bernama Lina, yang kini sudah menjadi artis terkenal. Di tengah malam di hari ulang tahun Lina, Din yang sudah berpakaian rapi pun bangun untuk bertemu dengan Lina di sebuah atap gedung. Tanpa terduga, ternyata Din hanya bertemu dengan reklame besar yang memajang gambar Lina untuk mengucapkan ulang tahun. Meski hal yang dilakukannya terlihat gila, Din hanya ingin menepati janjinya kepada Lina. Kemudian teko hijau yang dibawa Din tiba-tiba berbunyi, dan keluarlah seekor naga yang bernama Long. Long ini merupakan naga pengabul permintaan. Namun maksimal hanya 3 permintaan yang bisa dikabulkannya. Long pun meminta Din untuk segera menyebutkan permintaannya. Din yang masih bingung dengan kehadiran Long berusaha mencari tahu tentang siapa Long sebenarnya. Long akhirnya menjelaskan jika Din adalah majikannya yang ke-10 dan yang terakhir sebagai perjanjian dengan dewa untuk bisa masuk kembali ke alam roh. Belum sempat benar-benar memahami penjelasan dari Long, tiba-tiba Din diserang oleh para berandal yang mengincar teko tersebut. Ketua para berandal ini bernama Pocket. Karena ketakutan, Din dengan sengaja memanjatkan permintaan pertamanya, yaitu agar bisa melawan para berandalan tersebut. Dengan ilmu kungfu barunya, Din mengatasi perlawanan mereka dan berhasil pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Din masih mengira jika apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Hingga akhirnya dia pun menyadari jika yang terjadi semalam memang benar-benar nyata. Long pun muncul kembali untuk menagih permintaan Din yang kedua. Setelah melalui perdebatan yang panjang,
Akhirnya Dean memutuskan untuk mengajukan permintaan kedua di acara pesta ulang tahun Lina. Dean datang ke pesta ulang tahun Lina dan bersiap untuk mengajukan permintaan yang kedua, yaitu menjadi orang terkaya dalam waktu sehari saja. Dean pun berhasil masuk ke dalam pesta. Namun ternyata Lina sudah tidak mengenali Dean. Saat Lina bersedih karena ayahnya tidak bisa hadir, Dean berusaha menghiburnya dengan mengeluarkan jurus kungfunya. Namun ternyata Lina tidak menyukainya dan pergi meninggalkan acara pesta tersebut. Dean tidak menyerah. Dean pun mengajar Lina dan menemukan sedang bersembunyi di tumpukan kadunya. Di sana Dean berusaha untuk mengobrol dengan Lina dan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Hingga akhirnya nih kesedihan Lina pun hilang. Lina yang penasaran dengan sosok Dean akhirnya bertanya tentang identitasnya. Dean yang belum sempat menjawab, tiba-tiba asisten Lina memberitahu jika ayah Lina ingin berbicara dengan Lina melalui sambungan video call. Dia adalah Mr. Wang. Lina pun memperkenalkan Dean kepada ayahnya. Dikarenakan melihat Dean terlihat orang yang kaya, maka Mr. Wang pun menyuruh Dean dan Lina makan siang bersama. Mr. Wang kemudian bertanya tentang identitas Dean. Sayangnya Dean berbohong tentang identitasnya dan mengaku sebagai Dan. Sepanjang perjalanan pulang, Long menceramahi Dean atas kebohongan yang dilakukannya tadi. Long memperingatkan jika Lina mengetahui tentang identitas Dean yang sebenarnya, maka semuanya akan hancur. Namun Dean yakin bahwa ikatan mereka lebih dari uang ataupun status. Long yang masih tidak percaya dengan keyakinan tersebut, meminta Dean untuk mengajukan permintaan yang terakhir seperti tuan-tuannya sebelumnya. Menurut Long, hanya ada satu solusi yang mampu mengatasi semua masalah di dunia ini, yaitu kekayaan. Kemudian layar berpindah dan memperlihatkan bisnis Mr. Wang yang terancam bangkrut. Tak ingin bisnisnya bangkrut, dia pun menelepon seseorang, yang ternyata nih adalah berandalan yang menyerang Dean tempoh hari. Dari sini juga terkuak jika yang memerintahkan mereka untuk mencuri teko ajaib adalah Mr. Wang sendiri. Keesokan harinya, Lin dan Lina bertemu di sebuah restoran mahal. Lin yang bingung tentang situasi yang dihadapi, khususnya cara berhadapan dengan wanita, akhirnya meminta bantuan dari Long. Namun semua saran yang diberikan Long berakhir tidak baik dan Lina pun kecewa dengan sikapnya. Belum sempat Dean menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka diserang oleh para berandalan yang menyerang Dean waktu itu. Dan tiba-tiba efek sihir Long pun hilang. Dan Lina pun kaget dengan tampilan Dean. Akhirnya Dean meminta maaf dan membuka identitasnya kepada Lina. Ternyata Lina justru senang dan mereka seperti mengulang masa kecil dengan bermain di daerah rumah Dean. Bahkan berkunjung ke rumah Dean hingga malam. Di sana Lina pun banyak melakukan hal seru ketika berkunjung ke rumah Dean. Hingga akhirnya Long pun terkejut dengan sikap Lina yang tidak seperti prediksinya. Dean mengajak Lina untuk berkencan sungguhan dengan kondisi apa adanya. Namun Lina menolaknya dan bilang jika kelas sosial mereka yang berbeda akan menjadi penghalang. Singkat cerita, Lina pun dijemput oleh asistennya dan kembali ke kehidupannya. Dean yang masih kecewa dengan jawaban Lina pun emosi dan akhirnya meminta kekayaan kepada Long sebagai permintaan terakhirnya. Tetapi Long justru membawa Dean dan melihat kehidupannya dahulu saat dia masih hidup, di mana dia terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya, tapi saat hendak wafat tidak ada satupun orang yang menemani di sebelahnya. Saat memasuki alam kematian, dewa justru menghukumnya untuk menjadi Wish Dragon, supaya dia bisa mencari sebuah makna kehidupan. Dari seluruh majikan yang pernah dilayani sebagai Wish Dragon, baru kali ini dia bisa mengerti arti hidup yang sesungguhnya setelah bertemu dengan Dean. Belum sempat Long mengabulkan permintaan dari Dean, tiba-tiba Mr. Wang muncul bersama Pocket dan anak buahnya untuk meminta Dean menyerahkan teko ajaib tersebut. Kemudian Pocket menendang teko ajaib yang dibawa oleh Dean, akibatnya Long kembali masuk ke dalamnya. Aksi saling berebut teko ajaib pun terjadi di antara mereka, hingga akhirnya teko tersebut berhasil jatuh ke tangan Mr. Wang. Namun Pocket malah mengkhianatinya dan menendang Mr. Wang hingga jatuh dari ketinggian dan tewas dalam pelukan Lina yang baru saja datang. Pocket yang memegang teko langsung memanjakan permintaan pertamanya, yaitu supaya tangannya menjadi emas.
Setelah permintaannya terwujud, Pocket dan kelompoknya pun akhirnya kabur. Dean yang melihat Lina sedih karena Mr. Wang tewas akhirnya mengejar Pocket dan kelompoknya. Aksi saling berebut teko pun kembali terjadi di dalam mobil yang sedang berlari kencang di jalan raya. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara Pocket dan Dean di atas badan Long. Long yang melakukan pengorbanan untuk melindungi Dean pun berubah menjadi emas dan terjatuh ke sungai. Singkat cerita, Long terbangun di depan pintu alam roh. Bukannya gembira karena tugasnya selesai, justru dia meminta dikembalikan ke dunia kepada dewa. Long kembali ke dunia dan mengabulkan permintaan terakhir dari Dean, yaitu menghidupkan kembali Mr. Wang. Setelah itu Long pun menghilang. Mr. Wang yang telah hidup kembali datang ke rumah Dean untuk berterima kasih. Ibu Dean menghampiri Mr. Wang kemudian menyuguhkan sop yang sangat enak. Dan akhirnya Lina dan Dean pun berbaikan. Singkat cerita, Mr. Wang membuka restoran dengan Ibu Dean sebagai juru masaknya. Saat Dean hendak mengambil gelas di gudang, dia melihat teko bergambar naga. Long keluar dari teko dan berbicara kepada Dean bahwa dia memilih untuk tetap menjadi Wish Dragon. Dean mengucapkan salam perpisahan dan meletakkan teko ke atas sepeda yang lewat. Ternyata pengendara sepeda itu adalah sang dewa. Petualangan Long menjadi Wish Dragon pun masih berlanjut. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Wish Dragon. Gimana, seru gak filmnya? Menurut aku nih, film ini memberi pesan yang sangat mendalam dan sangat relate dengan kehidupan sekarang ini. Film memperlihatkan arti persahabatan yang erat dan bahwa kebahagiaan tidak selamanya bisa dibeli dengan uang. Selain itu, film juga membuat kita sadar bahwa tidak ada relasi yang abadi di dunia ini, baik pertemanan maupun hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Namun yang ada hanyalah sebuah kepentingan. So, Justin and Lovers, itu tadi video kita kali ini. Sampai jumpa di film kita berikutnya. Aku harap teman-teman terhibur ya. Aku pamit. Have a nice dream and bye-bye.